bisa. Baik, kita mulai. Kita coba record dan sudah nampak ya slide saya, Arifah? Sudah, Pak. Oke. Nah, kita kembali kepada uji t-test atau uji T atau t-test ya. T itu adalah singkatan dari student ya, student. Ya, jadi student test namanya. T-nya diambil dari T student akhir ya. Ya. Kalau di sini sebut compare apa namanya? Gunanya adalah mengcompare, sebentar ini warnanya kok kurang bagus ya. Ini merah sedikit. Compare, membandingkan min yang dibandingkan. Dan apakah apa namanya mereka atau dua tadi, mengkomparkan dua tadi, mereka itu different, berbeda secara satu sama lain. Nah, itu fungsinya yang membedakan dua hal ya. Jadi ada dua hal, satu di sini populer, satu di sini. Apakah mereka ya adalah sesuatu yang sama ya atau berbeda? Kalau sama ada konsekuensinya. Kalau berbeda ada konsekuensinya. Nah, jadi itu. Misalnya begini. Nah, ini mungkin kamu bisa nih ya. Kalau kamu kan sudah apa namanya praktikum logam, misalnya begitu. Saya quenching, mungkin tahu ya. Arifah pernah dengar kata quenching? Pernah, Pak. Oke, ada celup cepat lah ya, celup cepat logam. Ya, ST37 katakan nama logamnya bacanya. Saya punya hipotesis, saya punya dugaan yang kuat. Karena itulah yang saya mau uji ya. Saya punya hipotesis dugaan kuat. Kalau saya quenching, maka kekerasannya meningkat. Itu kata dosen saya. Tapi apakah itu benar? Nah itu. Apakah itu benar? Kan hipotesis itu, dugaan. Ya, walaupun dosen saya sudah benar mengatakannya. Saya ingin buktikan. Maka saya quenching dia. Jadi ada populasi yang di quenching di sini, yang quenching ya, quenching di sini. Tentu ada populasi yang tidak di quenching. Jadi tidak di quenching, tidak tanpa di quenching. Quici, gitu. Nah, gitu kira-kira. Jadi ada yang populasi yang tanpa di quenching, ada populasi yang di quenching. Nah, jadi ada dua barang lah tentu untuk ujinya. Kan gitu dah, nah mungkin satu aja. Kalau saya uji apakah ada pengaruhnya, saya quenching aja satu. Terus saya ukur. Terus so what? Nggak bisa kan? Kamu harus membandingkan, compare ya, compare tadi, membandingkan dengan yang tanpa di quenching, baru kamu tahu bahwa oh, quenching itu berpengaruh. Betul kan? Ya, kekerasannya meningkat, katakan begitu. Tentu begitu. Harus ada dua hal minimal di situ kan? Cukup mengerti ya? Nah, mungkin satu hal kita uji kalau itu. Maka pertama saya yang tanpa quenching saya ukur kekerasannya. Dapat beberapa sampel. Terus yang di quenching saya ukur kekerasannya. Dapat kekerasannya dengan beberapa sampel. Nah, sampel itu saya mau uji. Ya. Apa yang saya uji adalah min-nya. Min itu bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu? Apa tuh? Min. Rata-rata, Pak. Harga rata-rata. Harga rata-rata. Harga rata-rata. Jadi harga rata-rata yang mau diuji. Jadi harga minnya. Tentu min yang ini dengan min yang ini. Nah, kalau harga minnya itu sama, jadi min itu buat mu 1
ini mu2 sama saja. Menurut Anda, apakah hipotesis saya benar bahwa quenching itu berpengaruh? Ada yang bisa tolong saya? Sekali lagi, kalau setelah saya uji harga rata-rata dari yang sebelum di quenching dan sesudah di quenching sama saja, harganya sama, apakah hipotesis saya benar bahwa quenching itu berpengaruh terhadap kekerasan? Benar atau tidak? Kalau sama itu salah berarti, Pak. Soalnya nggak ada perubahan, Pak. Wah, Muhammad Farid sudah mulai kepalanya sudah terisi ini, sudah charging. Benar sekali. Betul kan? Betul sekali itu. Jadi kalau harganya sama saja min-nya itu, maka dugaan saya atau kata ya Pak Gun atau Pak Abral atau tidak benar tuh. Nah, udah selesai. Terus saya buat penelitian saya, kesimpulannya ternyata quenching tidak dapat atau tidak berpengaruh terhadap kekerasan logam ST37. Dah dapat kesimpulan, taman Anda jadi S1. Jadi tamatnya dengan uji statistik harusnya. Jangan dilihatkan saja. Nah, tetapi kalau mu1 tidak sama harganya, bahkan kecenderungannya mu2 ini meningkat, tinggi harganya, min-nya dengan ini, secara statistik ya, nanti secara statistik dikatakan, maka kalau ini kan, ya tentu Farid mengatakan, oh ini pasti memang betul Pak, kata Pak dosen kita. Sama, berpengaruh Pak. Berpengaruh. Mengapa tidak berpengaruh? Karena tidak sama harga rata-ratanya. Berarti ada pengaruhnya Pak. Ada pengaruh quenching terhadap harga atau min harga rata-rata dari ST37 yang saya lakukan percobaan. Langsung buat kesimpulan bahwa perlakuan panas celup cepat atau quenching ya bahan ST37 dengan air, katakan begitu, akan berpengaruh terhadap harga kekerasannya. Tamat pula dia jadi S1 dengan judul tesis atau judul TA, pengaruh, tentu pengaruh ya, the effect of, pengaruh pencelupan cepat dalam kencing dengan air pada baja ST37. Dah selesai dia. Selesai Ahmad Farid jadi insinyur. Itulah selesainya finish. Nah, jadi selesainya Farid atau Arifah itu karena uji statistik ini. Ya. Nah, tentu tidak sama, dan samanya ini nanti ada secara statistik kita menilainya. Tidak dilihat saja, Pak, saya lihat rata-rata mu1 misalnya harganya 310 ya, plus minus berapa begitu. Terus yang mu1 mu2 314 plus minus sekian. Pak, enggak sama Pak, berpengaruh Pak. Oh, bukan begitu. Belum tentu perbedaan harga ini berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nah, harus dilihat secara statistik. Nanti berapa nilainya yang dianggap berpengaruh. Berapa yang tidak berpengaruh. Ada secara statistik. Tentu tidak mungkin data ini sama. Persis sama 110, sekian-sekian. 10, sekian yang dua. Tidak mungkin. Tentu berbeda. Tapi perbedaan ini bisa dianggap sama saja nggak atau berbeda. Nah, itu nanti ada statistiknya. Oke, kira-kira itu manfaat dari uji T-test ini. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya di awal kuliah ini. Ya, mudah-mudahan. Nah, ini nggak terlalu penting sejarah. Sudah lama di awal abad 19.
ya dengan menggunakan nama samaran student, maka huruf T-nya saja dapat dipakai, maka uji T sesuai dengan nama beliau atau uji student test. Saya kira sejarah. Nah, kegunaannya adalah sebenarnya yang nomor 2 ini yang banyak. Kegunaannya adalah membandingkan dua min. Nah, tadi kan ada mu1, waduh, ini kok nak mau ya. Nah, ya, oke lah. Apa namanya, saya ini aja lah. Ini mu1 bagaimana dengan mu2? Mu itu kita sebut min ya. Mu disebut min ya. Nah, bagaimana mu-nya? Jadi 2 min bagaimana ya? Dari populasi. Ya. Untuk apakah menentukan mereka berbeda, perbedaan ini merupakan perbedaan nyata atau karena kebetulan atau random saja. Nah, ini kalau nyata berpengaruh dia, kalau random dia pasti berbeda, tapi kalau random saja itu tidak berpengaruh. Ya, tidak mungkin kejadiannya Anda uji, Anda ukur pas sama persis angkanya dua-dua, tidak mungkin itu. Tapi kalau dia berbeda secara random itu tidak berpengaruh. Tapi kalau dia berbeda secara real atau nyata itu baru berpengaruh. Nanti kita uji statistik. Nah, ini dia fungsinya. Tapi juga bisa untuk satu populasi. Nanti kita lihat satu populasi ini kasusnya apa. Tapi umumnya dua populasi. Ya, dua populasi. Ya, jadi kata-kata dua ini penting ya. Mengapa dua ini penting? Karena itulah batasan dari uji tetes. Itulah batasannya. Kalau 3 populasi tidak bisa lagi dia. Itulah ujinya namanya ANOVA. Nah, karena mengapa saya buat 2 itu penting tadi ke sana batasan. Ya, batasan apa namanya? Ya batasan dari uji tetes 2. Nah, ini kira-kira di gambar saya dapat di internet. The test used to compare to sample. Ya, jadi yang Anda tes itu sampel ya. To sample. Kan 2 tadi ya. To determine whether atau if they came from the same population. Nah, jadi yang penting saya ingat di sini ada 2 buah populasi. Kamu tidak pernah akan menguji bisa mendapatkan dari populasi. Tidak bisa, karena populasinya itu banyak ya. Misalnya populasi baja ST37 kan banyak. Yang kamu lakukan adalah dari populasi kamu ambil apa yang disebut sebentar ini mau dia kamu ambil namanya sampel. Ini populasi kita buat aja namanya P, populasi ini sampel. Atau kemarin kalau binomial ini namanya N, ini namanya N besar, N kecil. Ya, ini sampel. Berarti sampelnya kan mungkin ada logam ya, mungkin ada 5 buah sampel. Nah, juga ini yang tadi yang logam tadi yang tanpa di quenching, misalnya tadi kasus itu. Nah, ini dari populasi logam ST37 ambil lagi 5. Ya, 5 yang dengan quenching sampelnya. Nah, ini sampel 1. Ya, populasi 1 ini populasi populasi 2. Ini sampel 2. Baru kita about them human atau about them same. Ini kalau kata-kata di bawahnya ini, apakah mereka itu sama populasinya atau berbeda? Ya, jadi kalau sampelnya kan kita dapat juga harga rata-ratanya atau min ya, min atau mu1, dan di sini kita juga dapat harga rata-ratanya mu2. Nah, inilah jadi mu2, di sini jadi mu1. Nah, apakah mereka sama? Kalau sama artinya tidak ada pengaruh. Kalau berbeda, oh mereka berbeda, berarti ada pengaruh, kata si Muhammad Arif tadi. Nah, itu kira-kira uji tetes ya. Ya, untuk apa?
Ya, untuk apa? Menguji apakah suatu hipotesis benar. Betul kan? Saya berhipotesis. Hipotesisnya adalah dugaan. Dugaan sementara yang akan saya buktikan dengan percobaan. Itu kamu kalau tugas akhir di logam di bidang research atau penelitian seperti di logam atau di di produksi juga bisa atau di konversi juga bisa, itu adalah tugasnya adalah membuktikan dugaan atau hipotesis. Nah, Pak Gun kasih TA hadiah sipatit, apa tuh, logam untuk tulang misalnya. Dia ingin meningkatkan harga kekuatan tulang. Dia kasih perlakuan dengan elektrolisis, katakan begitu, dengan menggunakan ampere, kuat arus. Dia suruh mahasiswa, tolong kamu kerjakan, apakah kuat arus ini berpengaruh enggak terhadap kekuatannya. Dah, sama kan tujuannya, itu sama dengan hipotesisnya. Kenapa Gun itu punya hipotesis, barangkali kekuatan tadi bisa berpengaruh terhadap arus atau kuren atau arus dari hidrolisisnya. Tinggal kamu ambil sampel yang tanpa hidrolisis, ada yang dengan hidrolisis tanpa arus atau arusnya lemah, atau tidak ada tanpa arus, ada yang dengan arus ya. Kalau nyata harga kekuatannya berbeda, ya berpengaruh. Dugaannya benar. Tapi kalau dia tetap saja sama, maka dia tidak berpengaruh. Maka dugaan kita salah. Maka kesimpulannya tidak ada pengaruh, Pak. Ya harus selesai tugas akhirnya. Oke. Nah, ini beberapa hipotesis ya. Misalnya menguji ini apakah kantong semen yang saya beli dari perusahaan itu dapat dia mengklaim dia bisa mengisi 40 kg semen. Nah, artinya tidak 41 atau 39 yang merugikan konsumen. Nah, sekarang kita ambil sampel, kita uji. Apakah benar ujinya itu? Dan uji-uji yang lain seperti itu. Nah, ini kira-kira manfaat dari uji tetes ya. Nah, seperti saya bilang tadi, tetes itu adalah umumnya menguji untuk dua populasi yang di sini. Ya, dua populasi. Apakah populasinya itu sama enggak ini atau tidak sama? Nah, dari dua populasi. Nah, untuk dua populasi ini memang di dalam tetes ada istilahnya dibagi lagi. Ada yang berhubungan populasinya, dependen, disebut dengan pair sample tetes namanya. Ada yang terpisah, populasinya dianggap terpisah, maka disebut independent sampel. Nah, tetapi juga bisa diuji terhadap satu populasi saja. Jadi satu populasi diuji terhadap sesuatu yang harus ada juga pembandingnya, sesuatu yang dianggap benar. Kayak kantong semen Padang tadi, sesuatu yang dianggap benar itu ada nilai 40. Terus pabrik itu mengklaim bahwa dia bisa membuat alat pengantongan yang bisa mengisi 40 kg plus minus, tidak ada salahnya sedikit. Nah, itu kan, jadi berarti dia mengacu kepada satu yang benar. Maka itu satu populasi, yaitu disebut one sample tetes. Nah, jadi semuanya ini kita coba menggali atau kita gali, kita pelajari mungkin dalam beberapa kali masuk ya, 2 atau 3 kali masuk, sehingga materi ini bisa tercapai. Nah, untuk sementara
Mungkin ada yang membingungkan. Silakan kalau ada yang bertanya. Oh, izin saya, Pak. Ya, Dan ini bisa dipakai untuk pengolahan data kelompok juga, Pak? Atau hanya data tunggal? maksudnya pengolahan data kelompok itu bagaimana ya kira-kira? Maksudnya ada yang menjelaskan data kelompok. Memang dari kelompok. Jadi begini, kalau kita menguji sesuatu kan ada populasinya dianggap. Misalnya kita menguji apa ya? Misalnya kamu kelompok kelas apa namanya kelas ini ya. Kita anggap aja kamu kelas angkatan berapa kamu? Angkatan berapa ini? 19 ya, 2019 ya. Halo? Betul ya. 2019 yang dianggap itu kelompok ya. Itu populasinya. Terus saya mengklaim metode pengajaran SCL dapat meningkatkan nilai siswa. Nah, itu dugaan saya atau hipotesis saya. Ya, di angkatan 2019. Berarti 2019 ini kita bagi kelasnya. Ya, ada yang saya ajar tanpa dengan SCL, ada yang saya ajar dengan metode SCL misalnya. Yang tanpa saya lihat nilainya, yang dengan SCL saya juga lihat nilainya. Terus saya bandingkan. Kalau memang kelompok yang SCL rata-ratanya lebih tinggi dengan soal yang sama ya, dengan metode yang non SCL, maka saya dapat kesimpulan. Tamatlah saya di IKIP atau di sekolah UNP ya, jadi guru saya dengan kesimpulan metode SCL dapat meningkatkan nilai siswa. Ya kan? Tapi kalau hasilnya sama saja, mau jadi SCL ke non SCL ke, harganya rata-ratanya dekat-dekat aja kok, atau malah agak turun-turun sedikit. Ya. Maka kesimpulannya metode SCL tidak berpengaruh terhadap nilai siswa. Apakah yang dikatakan kelompok itu? Yang tadi pertanyaan. Ya, mudah-mudahan bisa cukup ini ya. Mudah-mudahan iya, itu yang dianggap kelompok. Misalnya ada 2019 satu kelompok, itu populasi namanya. Ini populasinya angkatan 2019. Nah, saya bagi kelasnya. Ada kelas SCL dan non SCL. Dari kelasnya itu nanti waktu menilainya saya ambil aja sampel, tidak semuanya, mungkin 10 orang dari SCL, 10 orang dari yang non SCL. Nah, saya ambil rata-ratanya. Saya uji dia dengan uji tetes ini. Nanti dapat kesimpulan. Kira-kira begitu. Gimana? Cukup? Atau masih ada yang perlu dipertanyakan? Membingungkan? Nah, baik. Ya, kalau tidak ada pertanyaan nantinya sudah cukup jelas ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya, kita lanjutkan lagi dengan ini kira-kira ini ya. Tadi ada 3 ya, one sample, independent sample dan pair sample ya, seperti ini. One sample, pair sample dan independent sample. Ada 3, 1 2 3. 1 2 3. Jadi tes itu ada 3 pengujian, 3 jenis ya, tergantung pada karakteristiknya. Ya. Nah, one sample ini ya sampelnya ini diuji terhadap nilai populasinya saja. Ya. Kalau ini sampel dengan sampel yang lain, sampel yang
tanpa dan dengan. Ini sampel yang tanpa dengan, tetapi ada apanya? Ada batasannya di sini yang disebut dengan pair atau independent. Nah, ini pair atau independent. Nah, ini kuliahnya nih, saya sebenarnya mahasiswa harus hadir semua, karena kalau tidak hadir nih logikanya nggak mudah ya. Statistik ini karena logikanya nggak harus berlogika, kita harus bisa membayangkan. Nah, ini kita langsung saja masuk yang kasus untuk one sample ini. Ya, one sample tetes. Berarti ini sampelnya sama satu. Ya. Diuji dengan siapa? Diuji dengan populasi yang dianggap benar. Itu. Misalnya gini ya, misalnya Anda membeli suatu alat, misalnya dicontoh dalam soal ini, mesin pengisi botol. Katakanlah mesinnya itu bisa harus mengisi 100 mm air. Atau kalau di depan saya ini ada aqua, dia harus bisa mengisi 600 ml botolnya itu. Nah, artinya nggak boleh lebih banyak atau lebih sedikit. Ya, harus pas begitu. Tentu dia mengisi jutaan botol. Nah, itu mesinnya dijual. Nah, salah satu kriteria orang membeli adalah ketepatan dia mengisi 100 ml kalau dalam soal ini. Nah, 100 ml inilah yang disebut mu dari populasinya, mu satunya dari populasinya. Seperti halnya tadi kalau kita membeli mesin untuk penggantungan semen, harganya miliaran, itu mahal sekali. Bisa dijamin yang diisi itu berapa gram, berapa kilo. Saya nggak tahu sekarang semen itu berapa isinya ya, 40 atau 50, ada yang tahu? Saya ada yang pernah lihat ya, 40 atau 50 ya isinya? 50 Pak. 50 ya? Nah, dulu 40, berarti 50. Kan dalam statistik nanti dihitung kan tidak 50 persis, 0,00 ya. Ya, mungkin 51 sedikit atau 54. Nah, berapa? Nah, maka sebelum kita membeli alat itu, karena investasinya besar, kita melakukan uji statistik dulu. Nah, caranya adalah kita ambil 20 sampel nih dalam soal ini. Nah, suruh uji dia 20 botol. Nanti dikasih timbangan yang presisi. Nah, ketika 20 sampel itu sudah diisi, kita ukur berapa volumenya. Nah, dari 20 meter ternyata harganya bervariasi seperti ini. Ya, tidak pas 100 ya, 97, ada 97, ada 103, ada 102. Nah, jangan kamu berkesimpulan, Pak, ini tidak bagus alatnya, belum tentu. Nah, apakah perbedaan yang kecil ini masih oke secara statistik atau tidak? Nah, itu yang penting. Nah, dia kalau oke, artinya oke kalau dalam kasus ini harusnya mu1 yang populasi ini harus samakah dengan mu2 atau berbeda bagusnya. mu2-nya adalah yang diukur ini, bagaimana menurut Anda? Kalau klaim yang ini menurut Anda apakah sebaiknya sama atau sebaiknya berbeda? Sama, Pak. Sebaiknya sama kan? Karena yang klaim itu alat saya ini bisa mengisi 100 ml. Nah, harusnya sama. Kalau tidak sama, artinya jangan beli alat itu. Kan begitu kesimpulannya. Kalau sama, belilah alat itu. Walaupun
harga sampelnya sini kelihatannya tidak sama, tapi apakah perbedaan ini bisa diterima atau enggak? Itu yang paling penting. Ya. Nah, maka untuk mu satunya udah dapat kita 100. Medianya gimana caranya nyarinya? Apa namanya? Untuk sampel mu 2-nya, nah inilah rumus-rumusnya, ya rumus yang kita pakai di sini. Kita nanti menghitung koefisien T-nya nanti di sini. Nah, dengan memasukkan harga ininya apa namanya? Min sampel ini ya nanti kita cari minnya di sini. Ini bisa dicari minnya kan? Rata-rata ini bisa dicari kan? Ini dia. Mu 0 ini sesuatu yang kita anggap mu 0 nanti ya dibagi dengan sigma. Sigma ini deviasi. Deviasi dari ini bisa juga dicari. Deviasi dari ini dibagi dengan akar N. N-nya berapa tadi? N-nya ada 20 sampel. Nah, hati-hati, pertanyaannya adalah tingkat kepercayaannya alfa 5%. Artinya 5% yang boleh ditolerir kesalahannya. Nah, ini penting juga alfanya ini. Berapa alfa yang kamu berikan? Nah, sebagai standar internasional 5% masih oke lah. Artinya 95% apa ya? Bisa diterima. 95% artinya yang benar itu sudah harus 95%. Boleh 5% salah-salah sedikit lah. Ya, artinya kalau 100 ini kan yang berbeda nih kalau 5% masuk dia. Tapi kalau di atas 5% salah dia itu. Ya, itu kira-kira. Nah, ini ujinya alfanya, tingkat kepercayaannya itu. Ini yang di sini. Nah, Anda kan mendapatkan hal-hal yang baru ini ya, tolong diperhatikan. Nah, sekarang saya coba cari hasilnya. Ini. Jadi hipotesis saya anggap hipotesis nol namanya. Istilahnya dari hipotesis nol adalah hipotesis yang ada di populasinya. Tadi populasinya mengatakan nilainya minnya itu adalah botol itu bisa mengatakan 100 ml. Harga rata-rata ini dia. Itu disebut mu nol, ya, hipotesis nolnya. Nah, sedangkan hipotesis maaf, salah saya. Ini salah saya nih ya. Hipotesis nol, ya sekali lagi dia ada dua hipotesis ya. Hipotesis yang mengatakan itu sama dan hipotesis yang mengatakan itu tidak sama. Ini salah, sebentar saya salah. Nah, ini ya. Hipotesis kalau yang sama artinya mu dari populasi sama dengan harga yang terukur. Jadi sama dengan 100. Nah, kalau dua nilai sampel itu sama, maka hipotesis nolnya yang benar. Hipotesis nolnya yang benar artinya nanti kalau ternyata harganya tidak sama, berarti yang 100 dan yang dari data tadi itu lain harganya, maka hipotesis alternatifnya yang benar. Atau hipotesis nolnya yang salah, kan itu sebaliknya. Maka kalau kondisi ini terjadi, maka artinya klaim alat itu tidak benar. Nah, ya, jadi klaim alat itu benar kalau hipotesis nolnya benar. Karena kita kan menuju ke mencari sama kan? Seperti lagi tadi, kita mencari sama. Bukan mencari tidak sama. Kalau tidak sama hasilnya artinya hipotesis alternatifnya yang benar, bukan hipotesis nolnya yang benar. Nah, kalau alternatifnya benar berarti klaim penjual salah terhadap alat itu. Nah, ini coba dimengerti dengan baik dulu. Ya. Maka sekarang kita mencari ininya. Kalau mu-nya kan sudah tahu. Kalau di sini mu kita anggap semua mu itu 100. Mu nolnya berapa? Atau mu dari sampel yang ini kita harus cari ini. Nah, harus cari ini. Berapa rata-ratanya? Ya. Jadi
kalau saya ada Excel misalnya, sebentar ya. Sebentar saya, apakah Excelnya bisa? Oke. Nah, kalau Anda mau cari di Excel, tentu caranya seperti ini. Jadi Anda apa namanya? Anda copy ini. Anda cari copy di Excel. Nah, ini. Ya. Oke. Ini. Nah, ini datanya dari 20. Berarti ini memang satu-satu cari ya, satu-satu. Saya besarkan sedikit ya. 99 kan begitu ya. Agak susah ya kalau cari di Excel, harus begini dibuat 1 3. Inilah 20 sampel tersebut yang diuji dari alat tersebut. Ya, kita ambil 100. Berapa? 98 101 101. Wah, hilang lagi. Berapa lagi itu? Oke, 101. Berapa lagi? 101. 100 lagi. 100. Ingat ya, 100, 99, 97. Ini 101. 100 ya. 99, 97. Ingat lagi berapa lagi setelah itu? Ini 97. Ini lagi. Saya supaya apa saya copy jadi bawah ini. Nah ini lagi 98, 100, 105, 101, 3, 104. Nah kalau Anda mencari dengan kalkulator waktu ujian memang lama ini mencarinya. Tapi kalau dengan Excel kan sebentar. Nah ini harga minnya berapa? Min kan gitu ya. Average. Gimana average ya? Average. Loh kok nggak mau dia? Nah, ini apa terjadi ini? Ini average. Nah ini. Sorot ya. Ada 20 data. Betul, 20 kan 20 R itu. Nah, saya tutup kurung. Nah, ini dapat harga minnya 100,45 ya. Ini dia tadi. Nah, ini dia. Ya, sama ya. 100,45. Ini dapatnya dari tadi ya. Kemudian ini dia untuk mencari ini nilai ini. Nah, kemudian kita ininya lagi deviasinya ya, deviasi apa ya, deviasi berapa tuh? Kita cari aja dengan deviasi ya, deviasi. Ada yang tahu cara mencari deviasi di Excel? ST ya, standar deviasi, STDEV. Ya, STDEV. Langsung aja sorot ini. STDEV, ya. Nah, itu. Nah, ini dia STDEV 2,54. 2,54. Ini juga harusnya sama, ya. 2,544. Nih. Ini dapatnya dari sini nih. 2,438, 44 lah ya. Nah, ini. Ya, itu dari ininya. Nah, dengan rumus ini, kemudian kita masukkan di rumus untuk ujinya itu. Nah, kita dapat STDEV, kita dapat ini. Kita dapat ini. Nah, mu0-nya itu adalah harga yang diklaim. Yaitu 100. Tadi. N-nya adalah sampelnya.
Nah, berapa? 20. Maka semua angka itu sudah ada ya. Jadi 104,5 kurang 100 dikurung dibagi dengan standar deviasinya tadi 2,54 dibagi dengan jumlah sampai 20. Nah, setelah kita cari dapat ini 0, apa namanya 791. Nah, itulah koefisien nilai T-nya atau T-testnya, T hitungnya. Nah, kemudian T hitungnya ini kita bandingkan dengan, nah, hati-hati, dengan T tabel. Dengan T tabel. Nah, sekarang T tabelnya di mana? Nah, T tabelnya ada enggak di belakang ini? Berarti ada tabel untuk T-test ini. Ini dia tabelnya. Bukan. Tabelnya ini tabelnya. Tabel. Nah, tabelnya ini. Nah, tadi kita apa tadi? Berapa? 3,7. Bentar ya. 2,93 ya. Bentar dulu. Bentar, kita lihat lagi. Ya. Jadi untuk mencari T tabel, kalau di internet ada ini. Ya, kalau Anda cari aja di internet, misalnya kata kunci T tabel student test misalnya. Di sini ada apa? Ini tabel ini. Ya, tabel ini. Ini tabelnya, tabel ini. Ya. Ya, ini tabel ini. Tabel ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini tabelnya, ini tadi tingkat kepercayaannya kalau dibesarkan ini bisa dibesarkan sedikit ya. Nggak bisa ya. Bisa ya. Nah ini tabelnya. Tidak tadi tingkat. Oke. Nah ini ada macam-macam nih. Ada yang 1 ini, ada yang 2 ini ya. Kita ambil aja yang di tabel saya dulu lah. Nanti meragukan ini. Ada yang 2 tail, ada yang 1 tail nanti ceritanya. Saya ambil aja tabel dari saya. Ini saya. Nah, nih tabel ini. Sama. Ya. Ini untuk yang ya tabelnya. Tadi berapa tingkat signifikannya tadi? Berapa persen? Ada masih ingat? 5%, Pak. 5% ya. 5%. Nah, degree of freedom ini adalah nggak ada juga dibilang sini ya. Degree of freedom ini adalah jumlah sampel dikurangi 1. Ya, mana tadi? Ya hitungnya itu. Nanti ya ini. Ada sini tidak disebut. Jumlah sampel dikurangi 1. Nah ini. Jumlah sampel ini kan 0,05 ininya. Apa namanya? Tingkat tadi 5%, terus ininya 20 dikurangi 1. Nah, itu untuk ininya. Jadi dari tabel tersebut, dari tabel kita dapat 19 degree of freedom-nya. Ingat sekali 19 ya. Nah, ini 19. Ini 0,5. Berarti dia jatuh di angka ini. 19 bukan 20 ya. Jadi jumlah sampelnya 20 dikurangi 1 untuk mencari T tabelnya. Ya. Ini 19. Ini 2,093. Nah, maka dapatlah T hitung dan T tabel. Ya, maka kita kembali lagi ke soal tadi. Nah, mana tadi? Nah, ini. Ya. Oke. Nah, tadi kan ini. T tabelnya dapat ini. 2,9093. Nilai ini didapat dari tabel ya. Tabel 1 degree of freedom itu 19. Jadi artinya 20N kurang 1
dengan signifikan level 95%. Artinya yang boleh ditolerir salah itu 5%. Artinya kita yakin 95%. Ya. Gitu artinya. Kita yakin, keyakinan kita 95%. Kan sudah tinggi itu kan 95%. Nah, berarti daerah yang mungkin salah itu, nah ini kalau pakai, nah ini istilahnya ada lagi istilahnya itu ada yang 2 ekor, ada yang 1 ekor nanti ya. Ini kita pakai 2 ekor dulu. Nah, berarti yang mungkin salah itu dibatasi pada daerah ini. Ini daerah 5%-nya di sini. 5%-5%-nya di sini. Berarti 95%-nya yang benarnya ini. Nah, itu. Yang 95%. Nah, ini batasannya adalah berapa tadi? 2,93. 0,93. Ini batasannya. T hitungnya berada di mana? T hitungnya berada di dalam ini. Nah, berarti dia kan kecil dari 0,293 kan, berarti dia di dalam ini. Kalau dapat T hitungnya misalnya 2,1, berarti dia di luar. Nah, kalau di dalam artinya apa? Kalau di dalam artinya mu populasi sama dengan mu 0 di dalam itu. Kalau di sini artinya, atau di sini artinya mu populasi tidak sama dengan mu 0. Tidak sama itu artinya. Karena dia di luar 5% tadi. Maka dia di dalam. Artinya kesimpulannya harga mu atau 100-nya tadi itu dianggap sama saja dengan harga mu 0-nya tadi kan dapat itu. Dengan variasi deviasi 2, jadi ini perbedaan dua nilai ini 100 dan 100,54 dengan varian sekian, dengan deviasi sekian itu masih di dalam ini, masih dalam tingkat toleransi apa namanya? Yang masih dibolehkan. Artinya kita anggap sama saja. Artinya apa? Hipotesis yang mana benar? Hipotesis nolnya atau hipotesis alternatif tadi benar? Apa yang benar di sini? Apakah H0-nya atau H alternatif? H1-nya yang benar. Nah, tadi ya. Hipotesis 0 benar bila hipotesis 1. Ini kesimpulannya di mana? H0-nya yang benar atau H1-nya yang benar? H0-nya, Pak. H0-nya benar, ininya yang salah. Kalau H0-nya benar, artinya ininya sama. Berarti kesimpulannya klaim mesin tersebut dapat diterima. Walaupun ya harganya bervariasi seperti ini. Tetapi varian yang ditunjukkan, variasi yang ditunjukkan atau standar deviasi yang dimunculkan tidak terlalu signifikan untuk level 5%. Secara statistik mengatakan oke deh. Nanti ada lagi soal yang mengatakan bisa jadi varian yang terbentuk itu tidak bisa kita terima. Ada, bisa ya. Nah, maka udah tolak aja mesinnya. Tidak bisa diterima. Ya. Nah, itu kira-kira apa namanya? Bahasan pertama dari tetes yang berkaitan dengan apa namanya untuk satu populasi. Nah, ini untuk satu populasi ini yang ini ya, untuk satu populasi. Sebenarnya kita membandingkan dengan populasi yang benar, ya dari sampel kita itu kita bandingkan yang benar. Artinya 2 juga deh, tapi kan satu aja populasi yang benar itu 1. Nah itu untuk ada pertanyaan untuk ini. Nah ini contoh soal nih yang saya bilang sebuah perusahaan pengantongan semen berhipotesis bahwa sistem pengantongannya dapat memberikan ketepatan jumlah berat semen. Nah betul teman kamu tadi 50 kilo ya. Maka pihak Semen Padang melakukan pengujian beberapa sampel.
Kebetulan sampel yang diuji cuma 5 aja, 1, 2, 3, 4, 5 sampel. Nah, inilah dapatnya dengan timbangan yang presisi. Maka untuk mendapatkan standar SNI 50 kg, apakah data yang didapatkan ini bisa diterima? Nah, alat penghitungannya. Ini contoh soal yang sama untuk kasus menguji untuk satu populasi. Jadi kita anggap yang benarnya itu yang 50 ini, yang 50 ini. Mana tadi? Yang mana? Lupa. Nggak bisa lagi ya. Yang 50 dianggap benar. Ya. Ini yang mu-nya, ini yang sampelnya. Sampelnya 5. Ini sampelnya 5, ya cari harga rata-ratanya, min-nya dengan Excel, cari standar deviasinya dengan Excel, terus cari T hitungnya. Nah, dibandingkan dengan T hitung dengan tingkat kepercayaan 5%. Nah, kita kan pakai tingkat kepercayaan 5% ya. Kan tingkat kepercayaannya, Pak, saya nggak mau 5%, Pak. Saya mau yang lebih teliti lagi, ya cari yang lebih rendah lagi. Itu biasanya ini, 2% tingkat yang boleh salah. Nah, ini jauh lebih ini lagi. Jauh lebih jadi 98% kita percaya nanti nilainya ini. Tapi standar internasional itu pengujiannya banyak pakai di 5% rata-rata. Itu sudah oke lah. Nah, ini untuk pengujian T-test untuk membandingkan yang satu populasi dulu ya. Karena kita baru masuk ke yang di sini. One sample T-test. Jadi sampel yang ada, ini sampelnya kan nih, diuji terhadap populasinya. Ya, kita populasi gambarnya dunia. Nah, ini dia. Oke. Kemudian nanti kita masuk yang nyatanya, yang sering itu yang di kasus ini. Misalnya sampelnya dua sampel. Nah, itu kita bandingkan. Misalnya kasus ini. Oke, ini nggak mau ya. Nah, ini kasus ini misalnya. Ini yang ST37 tadi. Ya, jadi populasinya ST37 atau baja stall 37 dengan kekuatan tarik 37 kg per milimeter. GGF per milimeter persegi. Nah, itu dia. Saya berhipotesis kalau saya melakukan pencelupan cepat baja ST37, maka kekerasannya, nah ini kekerasannya, hardness ya. Hardness ini diuji dengan uji apa? Ada yang tahu? Banyak ujinya, minimal ada 3. Ada? Apa ujinya kalau hardness? Udah lupa lagi. Saya nggak tahu. Rockwell. Ya, Rockwell. Ada lagi? Apa? Ini apa nih? Uji apa? Ini apa nih? Uji apa namanya? Kok nggak tahu mahasiswa? Rockwell, apa lagi? Ini harus hafal ya. Hardness. Ini apa nih? Uji apa? Waduh. Pikir, Pak. Hah? Uji hardness apa aja? Rockwell, apa lagi? Anda sudah praktikum kan? Apa yang Pikir, Pak. Pikir. Apa lagi yang paling sering? Brinell. Brinell itu BHN namanya. Brinell Hardness Number ya. Nah, nanti uji. Nah, yang Anda uji adalah dari populasi yang sama ini sampel untuk yang tanpa perlakuan ya, tanpa perlakuan dan dengan perlakuan.
Nah, itu. Nah, dengan uji 2 ini. Artinya dilakukan quenching 1, ini tanpa dia. Nah, Anda bandingkan harganya ini. Ya. Nah, itu yang disebut dengan itu yang pair ya. Pair ini artinya dari populasi yang sama, dari ST37 juga. Nah, dari ST37 juga. Nah, kalau yang independen, ini terbalik ini sebenarnya. Terbalik ini agak berbeda kasusnya. Kalau independen ini adanya datanya ini tidak berhubungan satu sama lain ini. Kalau ini kan masih berhubungan nih, masih dari ST37, dari sampel yang sama. Saya beli di pasar ST37 4 meter, saya potong-potong, saya potong 2 dulu, 4 meter ya, kan itu, kan sampelnya sama, pair dia namanya, pair. Saya terbalik ini pair ya. Ini saya potong-potong ini 5 potong untuk yang tanpa dan 5 potong dengan perlakuan. Nah, kan itu. Ya. Nah, kalau yang independen artinya yang barangnya ini tidak dari barang yang sama. Nah, itu yang independen. Nah, nanti kita belajar di independen. Jadi tidak sama. Nah, kalau dalam contoh soal ini, sekali lagi, yang independen, bedanya independen dengan yang pair itu dikasih contoh dengan ini ya. Ini bagus contohnya, logikanya ya. Seseorang, sebuah perusahaan, dia punya 20 anak buah. Dia mengklaim kalau diberi kursus tentang peningkatan sales, ya, maka nilai penjualan akan meningkat atau diberi training. Nah, tentu pertama orang yang sama itu diukur dia. Kalau tidak di training, dan orang yang sama juga di training diukur volume penjualannya. Nah, dibandingkan apakah training berpengaruh terhadap itu. Nah, ini disebut pair. Pair. Ya. Nah, tetapi kenapa? Karena pair ya orangnya dari yang sama. Orang yang sama. Ya. Tapi kalau yang independen, contohnya kasusnya begini. Misalnya kita berhipotesis kalau kita kasih diskon barang, maka penjualan meningkat. Maka pada hari tertentu kita kasih tanpa diskon dulu, penjualannya segini. Nah, pada minggu pertama lah atau minggu kedua lah, ya, minggu pertama sampai ke minggu kedua tanpa diskon penjualan. Minggu ketiga, minggu keempat kita beri diskon. Nah, kita lihat penjualannya. Nah, itu. Nah, pemberian diskon ini kan nggak sama itu, independen. Ya, waktunya berbeda. Pertama 2 minggu pertama itu dengan tanpa diskon, dan ini dengan diskon. Nah, karena dengan diskon ini, maka sampel yang ini dan sampel yang ini sebenarnya tidak ada kaitan ini. Kan orang yang beri beda-beda. Ya. Ini minggunya juga beda. 2 minggu pertama ini 3 ke 4 dengan diskon. Dia independen dia. Nah, itu kasusnya. Ini nggak mudah cara berpikirnya, mana yang independen, mana yang pair tadi. Nah, nantilah kita setelah Lebaran kita matangkan lagi ini. Ya, minimal ceritanya sudah kamu ikuti, ya.